Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Milani dengan stambu C301-20037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas final test saya dari mata kuliah kajian lingkungan hidup yang bertemakan sampah. Saya akan membuat benda dari sampah yang ada di sekitar lingkungan saya menjadi suatu benda yang bermanfaat dan akan memiliki nilai ekonomi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dampaknya, dan cara pengolahannya. Yang pertama, pengertian sampah secara umum. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi, benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan, semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Yang kedua, pengertian sampah menurut para ahli. Nah, menurut Azon, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang. Umumnya, sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk produksi industri, namun bukan berasal dari sesuatu yang bersifat biologis seperti kotoran manusia. Sementara itu, Mas Rianta berpendapat bahwa sampah merupakan material yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak berguna lagi, sehingga pemilik membuangnya. Meskipun begitu, sampah masih dapat berguna kembali jika didaur ulang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 3. Pengertian sampah menurut aturan yang berlaku. Pengertian sampah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah yang dimaksud yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sisa proses alam yang dapat berbentuk padat atau semi padat, dapat berupa zat organik atau organik, dan bersifat bisa terurai atau tidak bisa terurai, yang dianggap tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sampah. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa sampah bisa berwujud padat, cair, hingga gas. Sampah juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil industri, rumah sakit, pertanian, peternakan, pasar, perkebunan, dan berbagai tempat lainnya. Nah, 1. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jika menggolongkan sampah berdasarkan sifatnya, maka material sisa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sifat ini mempunyai kaitan dengan material buangan dan proses dekomposisinya di alam. Nah, sampah organik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan hayati, sehingga mudah terdegradasi secara alami oleh mikroba. Secara umum, sampah jenis ini sangat mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, sayur, daun, dan kayu. Material seperti ini banyak dihasilkan di dapur rumah tangga dan pasar. Adapun sampah anorganik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik sehingga sulit membusuk. Jenis sampah ini tidak mudah terdegradasi oleh mikroba, jadi butuh waktu lama agar dapat terurai. Sampah ini bisa berbahan plastik, kaca, logam, keramik, dan kertas. Yang kedua, jenis sampah berdasarkan wujudnya. Klasifikasi sampah berdasarkan wujudnya dapat dilihat dari bentuk fisik material sisa. Ada 3 jenis sampah jika dilihat dari wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sampah padat adalah semua material sisa yang berbentuk padatan dan sudah dibuang oleh manusia. Ada banyak sekali contoh sampah ini, seperti sampah dapur, pecahan gelas, kaleng bekas, botol, plastik, sampai kemasan makanan. Nah, yang kedua, sampah cair adalah material sisa yang berbentuk cairan. Sampah jenis ini sering sekali menimbulkan pencemaran pada aliran sungai, selokan, hingga laut. Beberapa contohnya adalah air sabun, air cucian, dan minyak goreng. Nah, yang ketiga, sampah gas adalah material sisa berbentuk gas yang sudah tidak dibutuhkan
Contohnya adalah sampah yang bertumpuk akan mengeluarkan bau busuk akibat tidak mengalami degradasi. Bau tersebut sangat mengganggu dan bisa berakibat fatal bagi lingkungan hingga kesehatan makhluk hidup. Selanjutnya adalah dampak sampah bagi kesehatan. Sampah yang sudah bertumpuk dalam waktu yang lama akan menjadi sarang perkembangbiakan organisme penyebab penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, makhluk hidup lain yang menyukai tempat kotor juga akan tertarik untuk mendatangi tumpukan sampah tersebut, seperti virus, bakteri, lalat, belatung, bahkan anjing dan kucing sekalipun. Nah, binatang-binatang tersebut berperan sebagai perantara dan mengakibatkan penularan penyakit kepada manusia. Apalagi jika tumpukan sampah tersebut terletak dekat dari tempat tinggal manusia. Ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor seperti cacingan, jamur, tikus, diare, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada juga dampak sampah bagi lingkungan. Tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan manusia, limbah juga berakibat fatal terhadap lingkungan di sekitarnya. Apalagi rata-rata masyarakat menjadikan selokan dan aliran sungai sebagai lokasi pembuangan limbah, baik yang berwujud padat ataupun cair. Padahal limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada ekosistem sungai ataupun laut. Makhluk seperti ikan yang hidup di dalam air menjadi korbannya. Dan kualitas air yang buruk tidak hanya mengurangi makanan ikan, tetapi juga bisa berujung pada kematian dan kepunahan. Penumpukan sampah di aliran sungai juga bisa memicu bencana alam seperti banjir. Nah, limbah di wilayah perairan juga banyak diperoleh dari industri kimia yang membuang material sisa ke laut atau sungai. Padahal cairan kimia juga membutuhkan waktu lama untuk terurai, dan semakin lama berada di air, limbah tersebut akan menghasilkan asam organik berbau tak sedap. Bahkan pada beberapa kasus limbah kimia di air bisa meledak. Nah, selanjutnya itu ada pun cara pengolahan sampah, yaitu menggunakan metode 3R. Selain beberapa metode yang lain, pengolahan sampah di Indonesia juga menggalakkan metode 3R, yaitu reuse atau pengurangan penggunaan, reuse atau penggunaan kembali, atau recycle atau daur ulang. Contoh penerapan metode ini telah diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2008 lalu. Yang pertama, reduce. Reduce merupakan upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi dan menghentikan penggunaan barang-barang yang berpotensi untuk menghasilkan material sisa setelah dipakai. Saat ini, metode reduce sudah mulai banyak digalakkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam penggunaan barang plastik. Contoh reduce adalah memakai produk yang kemasannya bisa didaur ulang, mengurangi pemakaian produk sekali pakai, meminimalisir kegiatan belanja barang yang tidak dibutuhkan, dan meningkatkan penggunaan produk isi ulang. Yang kedua, reuse. Reuse adalah usaha untuk mengurangi material sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai, selama barang tersebut masih bisa difungsikan, baik sesuai fungsi aslinya ataupun tidak. Contoh upaya ini adalah memakai kembali botol plastik atau kaca air mineral sebagai wadah air minum atau minyak goreng, menggunakan kantong plastik secara berulang-ulang, dan memanfaatkan kertas kosong tidak terpakai untuk menulis. Nah, yang ketiga, recycle. Recycle atau disebut juga daur ulang artinya mengolah material sisa menjadi produk baru yang mempunyai nilai manfaat. Kegiatan ini tidak hanya mampu menyelamatkan lingkungan, tetapi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi karena produk akhir bisa dijual kembali. Contoh recycle yaitu membuat kompos sebagai pupuk tanaman yang terbuat dari sampah organik, membuat kerajinan dari sampah anorganik seperti rak buku dari karton ataupun keranjang dari anyaman plastik, serta mengolah kertas menjadi karton. Baiklah, itu penjelasan sampah dari saya, itu penjelasan sampah, jenis-jenis sampah, dampak dari sampah. Nah, sekian penjelasan sampah dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar saya membuat suatu barang dengan memanfaatkan sampah dari lingkungan sekitar saya menjadi suatu barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
Lihat adalah cute looking video pembuatannya.